Ini najis banget lu emang Dokter Richard. Dokter Richard Lee yang PhD-nya palsu, ya. Lu najis banget. Lu tuh dapat masalah gede kayak gini, lu tuh udah dikecam sama masyarakat atas kebohongan-kebohongan lu, tapi lu masih doyan aja bikin skenario ya. Ya ampun, gila lu. Biasanya kalau orang bijak, orang dewasa, atau orang yang benar-benar cerdas ini ya, ketika dia dapat masalah, itu bukan menambah drama. Ini kayaknya Dokter Richard ini mikirnya masyarakat Indonesia ini gampang pokoknya dibalikin nama baik gue. Cukup gue tebar-tebar kebaikan aja pokoknya ya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi juta-jutaan pokoknya. Cukup dengan itu masyarakat akan berpihak ke gue lagi. Hey, lu pikir masyarakat Indonesia ini bisa dibeli dengan sumbangan-sumbangan fake lu? Lu pikir dengan lu menyebar-nyebar duit di depan kamera terus orang langsung simpatik gitu? Orang langsung berpihak gitu sama lu. Terus menganggap semua kebohongan lu itu menjadi suatu kebenaran. Lu pikir kayak gitu? Ya ampun, picik banget lu. Ya walaupun lu lulusan cuman S1 kedokteran aja, seenggaknya lu tuh mikirnya bijak, ngerti nggak? Semakin tinggi ilmu orang, semakin bijak dia berpikir, ya. Lu pakai nyusun strategi dan buat drama baru lagi tentang anak remaja doksun sama pacarnya. Itu kelihatan banget, ya ampun. Itu kelihatan banget skenario lu. Ya ampun, itu pacarnya aja, ya. Pacarnya aja itu sampai kaget kayak gini. Itu ekspresinya murni banget, original, woi. Terus kayak lu tuh kayak mau memframing seolah-olah dua anak muda ini itu takut sama lu ketika ketemu sama lu, ciut sama lu, ya kan? Beraninya cuman di belakang doang. Lu mau memframing hal kayak gitu kan? Tapi gagal, Dok. Udah dibilangin orang manipulatif itu mau ngelakuin apa aja pasti kelihatan, Dok. Gua aja sampai bingung ini mau panggil dokter ke lu atau gimana ini. Bingung gue, ya. Saking manipulatif, saking banyaknya kebohongan lu. Jadi nggak tahu nih, lu beneran dokter atau bukan. Ya wajar aja lah anak muda kayak gitu terus nyambutnya kamu dengan senyum, dengan apa. Ya, karena emang nggak ada masalah sama lu. Dia emang kontennya ya emang kreativitasnya kayak gitu, tapi relate sama yang ada yang terjadi saat ini gitu loh, ya. Jadi pada saat mereka ketemu sama lu ya udah emang fine-fine aja, emang gak ada masalah kok sama lu. Lu aja yang punya masalah sama mereka karena lu pikir konten-konten mereka ini itu yang menginterpersonate lu ini benar semua. Jadi lu takut ya kan? Takut lu. Gua mah malah salut banget sama adik dua ini, Doksun sama si Olive ini ya. Karena pada saat dia ketemu sama orang yang berkali-kali dia roasting, dia tetap sopan, dia tetap kayak welcome, kayak seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan itu tuh normal banget. Lu kalian nggak usah yang kayak sok-sok menjudge, ih munafik banget. Hey, lu juga di realita kayak gitu. Lu gosipin orang di belakang kalau ketemu sama orang, lu kayak gimana? Kalian yang lebih parah. Karena di belakang mainnya. Doksun sama si ini mah dia benar-benar terang-terangan di kamera ya. Dan itu ya wajar-wajar aja. Ngapain lu kecam-kecam anak dua itu? Menurut gua mereka best. Dokter Richard, lu sadar deh, jangan makin gali lubang yang udah dalam nih lu buat sendiri nih ya. Gue jadi mikir-mikir nih sekarang nih, kayaknya kehancuran Dokter Richard ini berasal dari doa-doa orang yang terzolimi dulu-dulu ya, yang dia framing sejahat mungkin ya, untuk membuat orang-orang yang berseberangan sama dia ini jatuh atau dihujat habis-habisan. Kayak pernah kemarin anak kecil yang viral itu, bukan main, itu dihujatnya anak kecil itu. Anak sekecil itu dihujat bukan main. Sampai saya juga terpengaruh waktu itu berpikir negatif terhadap Farel itu. Ya nggak tahu kenapa dari dulu gue tuh nggak pernah tertarik nonton podcastnya dia ya. Sebagus dan sepintar apapun narasumbernya, gue nggak pernah tertarik gitu loh. Dia tuh kayak mau jadi podcaster yang terbaik tapi nggak ada isinya, ngerti nggak? Karena emang dianya yang nggak ada isi. Lu lihat aja nih nanti ya, lu lihat aja setelah dia benar-benar hancur banget kehabisan pikiran ya, nggak tahu caranya gimana lagi membuat manipulatif atau drama-drama barunya ya kan, pasti cara yang bakal dia lakuin apa? Bagi-bagi duit, sedekah sepanjang waktu, dan nanti mungkin bakal bikin drama masuk Islam kayaknya. Lihat aja.